Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A ingin menyampaikan ide kami tentang perubahan yang akan kami lakukan pada Taman Nasional Komodo selama masa-masa pandemi ini untuk meningkatkan perekonomian selama masa pandemi. Sebelum penyampaian materi, sebaiknya kami berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Francisco Tikisuri. Perkenalkan, nama saya Prervet Kaoan. Perkenalkan, nama saya Prakas Krisdianto. Langsung saja kita akan memulai penyampaian materinya. Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo, fungsi awalnya itu pada tanggal 6 Maret 1980, Taman Nasional Komodo dibentuk untuk melindungi komodo dan habitatnya. Pada tahun 1991, Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO, dan 1 tahun kemudian Taman Nasional ini ditetapkan sebagai simbol nasional oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Taman Nasional Komodo merupakan salah satu 5 taman nasional yang ditetapkan pertama kali di Indonesia. Taman nasional ini terletak di antara 2 pulau, yaitu Pulau Sumbawa dan Pulau Flores, atau lebih tepatnya berada di wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komodo mulai dikenal oleh para peneliti sejak tahun 1911, tepatnya pada Peter Quantz, seorang kurator dari Museum Geologi Bogor, mendapat laporan tentang temuan satwa dari JKH van Steins, seorang perwira Hindia Belanda. Mulai saat itu, reptil purba ini diberi nama ilmiah Varanus komodensis dan muncul kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian satwa ini. Next. Selain itu, Taman Nasional Komodo juga ditetapkan sebagai kawasan perlindungan laut pada tahun 2000, serta sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Pada tanggal 11 November 2011, Taman Nasional Komodo terpilih menjadi salah satu pemenang sementara New Seven Wonders, bersaing dengan hutan Amazon, Teluk Halong, air terjun Iguazu, Pulau Jeju, sungai bawah tanah, Puerto Fresca, dan Table Mountain. Selain merupakan habitat dari biawak komodo, terdapat 277 spesies hewan lainnya yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia. Hewan-hewan unik lainnya yang dapat ditemukan di Taman Nasional Komodo seperti kakak tua kecil jambul kuning, burung perkutut, ular kobra, burung kacamata laut, dan banyak lainnya. Dan bisa dilihat seperti inilah zona untuk Pulau Komodo. Next, baiknya pada materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan terhadap masalah-masalah yang dihadapi Taman Nasional Komodo, terutama pada saat pandemi. Yang pertama adalah penurunan jumlah wisatawan. Hal ini dibuktikan dengan Kepala Balai Taman Nasional Komodo yang bernamakan Lukita Awang Listiantra, mengatakan bahwa penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang dari mancanegara ataupun dari domestik sangat berkurang drastis, hanya sekitar 10 sampai hingga 11 wisatawan saja. Sedangkan sebelum pandemi bisa sampai 300 sampai 400 pengunjung setiap harinya. Lalu kedua ada penurunan pemasukan dana bagi pekerja sekitar. Hal ini dibuktikan dengan salah satu anak buah kapal Karima yang bernama Agus. Dia mengatakan bahwa dia setiap harinya sebelum pandemi mengantarkan orang dengan kapalnya di sekitar Pulau Komodo tersebut. Tetapi dikarenakan COVID, maka mereka menganggur dan bahkan masukan dana mereka berkurang secara drastis. Yang ketiga, melambatnya pembangunan infrastruktur. Pulau Komodo sendiri telah merencanakan pembangunan infrastruktur seperti hotel, jalan, ataupun hal lainnya, tetapi dikarenakan pandemi COVID Corona ini, mereka menjadi terhambat. Keempat, ada penutupan sementara. Taman Nasional Komodo memutuskan untuk menutup sementara resortnya sekitar tanggal 26 Oktober hingga 30 Juni 2021. Maka resort di Pulau Komodo ini akan ditutup sementara. Hal itu disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Lanjut. Dari kelompok kami akan mengembangkan dalam hal pertama adalah protokol kesehatan. Kedua adalah baru dari kami yaitu tentang mobil komodo. Dipersilakan lanjut.
untuk protokol kesehatannya, kami akan meletakkan tempat kesehatan yaitu puskesmas sebagai pusatnya. Pada saat ini kondisi di Indonesia masih dalam masa pandemi COVID-19, kesehatan menjadi salah satu masalah utama di masa pandemi. Kekhawatiran para wisatawan menjadi meningkat karena pandemi ini membuat mereka merasa tidak aman. Oleh karena itu, dengan adanya tempat kesehatan yang sangat memadai, dapat memberi kenyamanan dan keamanan kepada para wisatawan. Hal tersebut dapat tercipta karena tempat kesehatan memberikan layanan edukasi tentang protokol kesehatan dan juga perlu kerjasama dengan para wisatawan supaya selalu mematuhi protokol kesehatan. Tidak hanya itu, tempat kesehatan juga dapat memberikan layanan kesehatan yang terbaik dalam melayani wisatawan maupun masyarakat sekitar. Untuk tempat kesehatannya akan kami letakkan puskesmas. Dalam puskesmas ada beberapa ruangan, contohnya seperti ada kantor, ruang perawatan, tempat pengecekan suhu tubuh, ruang tindakan rawat darurat, pos kesehatan, dan ambulans. Lalu di beberapa titik seperti pintu masuk atau di beberapa tempat wisata di Pulau Komodo, kami akan meletakkan tenda-tenda kesehatan untuk pengecekan suhu. Lalu untuk alat pengecekan suhu seperti bisa lihat pada gambar, berbentuk seperti handphone. Itu dapat mengenali apakah wisatawan atau penduduk sana menggunakan masker dan pengecekan suhu tentunya. Lalu untuk aturannya, kami pasti akan mewajibkan untuk memakai masker dimanapun dan kapanpun. Batas suhu tubuh wisatawan itu wajib di bawah 37,5 derajat Celcius. Wisatawan wajib menunjukkan hasil rapid test atau antigen atau swab PCR atau antibody. Wisatawan wajib juga melakukan social distancing atau jaga jarak minimal 1 meter. Baiklah, itu saja. Lanjut. Untuk mobil komodo akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada mobil komodo. Apa itu mobil komodo? Mobil komodo adalah salah satu fasilitas yang dapat dinikmati oleh para wisatawan. Fasilitas tersebut dapat diakses guna memberikan pengalaman baru bagi para wisatawan. Mobil komodo akan membawa para wisatawan berkeliling di Taman Nasional Komodo. Mobil tersebut sangat membantu bagi para wisatawan, apalagi para lansia. Hal tersebut karena dengan adanya fasilitas tersebut, para lansia dapat menikmati keindahan Pulau Komodo dengan nyaman. Referensi desain mobil komodo tampak seperti gambar di samping. Lalu kami sudah membuat desain mobil komodo seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, kenapa harus ada mobil komodo? Jadi, yang pertama tentunya dengan adanya mobil komodo pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan adanya mobil komodo adalah para wisatawan dapat menikmati fasilitas mobil komodo, apalagi bagi para lansia. Selain para lansia, wisatawan yang kurang berani mendekati hewan komodo tentunya dapat menikmati Taman Nasional Komodo dengan nyaman. Dengan adanya mobil komodo dapat menambah nilai ekonomi, khususnya bagi para pengurus Taman Nasional Komodo maupun para penduduk lokal sekitar daerah tersebut. Kapasitas maksimal mobil komodo yang kami desain dapat menampung 6 orang dalam sekali operasi. Sedangkan mobil yang kami sediakan berjumlah 5. Apabila ketika operasi berjalan dan banyaknya mobil masih belum memenuhi kebutuhan, maka kami akan menambah jumlah mobil. Selain kelebihan, mobil komodo juga memiliki kekurangan. Yang pertama, mobil tersebut tentunya dapat menyebabkan polusi. Namun, kami sudah membuat solusi seperti dengan membatasi waktu operasional mobil. Waktu operasional mobil dimulai pada pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Lalu, pukul 12 sampai pukul 14, mobil tidak beroperasi dan mobil akan beroperasi kembali pukul 14 sampai pukul 17 waktu setempat. Selain pembatasan waktu operasional, kami akan menanam pohon di sekitar jalur operasional guna mengurangi polusi udara. Selain menyebabkan polusi, mobil komodo dapat mengganggu aktivitas komodo.
Namun, kami sudah memikirkan solusi untuk kekurangan tersebut. Mobil komodo akan berjalan sesuai dengan rutenya. Tujuan mobil ini tentunya mendekati wilayah yang dari radar berdeteksi komodo. Mobil komodo akan berhenti dekat dengan komodo, namun dengan jarak sekitar 10-15 meter. Hal tersebut bertujuan supaya mobil komodo tidak mengganggu aktivitas komodo. Selain pembatasan jarak antara mobil komodo dengan hewan komodo, pemberhentian juga kami batasi dengan setiap pemberhentian maksimal 2 mobil, kecuali apabila hewan komodo terdeteksi berkerumun hanya di satu wilayah, maka aturan tersebut tidak berlaku. Selanjutnya ada peta zonasi Taman Nasional Komodo. Hal yang kami maksud di sini adalah rute yang kami buat untuk mobil komodo tentunya berada di zona hijau dan zona kuning. Hal tersebut karena zona hijau dan kuning masih diperbolehkan masuk bagi para wisatawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke harga tiket masuk. Bisa dilihat di sini, harga tiket masuknya ada beragam, dan untuk domestik dan mancanegara pun dibedakan. Dan kami mempertimbangkan bahwa harga tiket mobil komodo ini 100.000 per tripnya, bukan per orangnya. Kenapa? Kami juga mempertimbangkan bahwa tiket-tiket lain dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya, mereka memperlakukan per trip, bukan per orang. Jadi kami juga akan memperlakukan per trip juga. Tiket mobil komodonya untuk masuknya 100.000 dan akan dilakukan per trip. Begitu yang kami dapat presentasikan, dan hal ini juga kami harap kami bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk melancarkan ide-ide kami, terutama mobil komodo ini. Dan hal itu adalah hal yang dapat dikembangkan di Taman Nasional Komodo ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.